selamat datang di episode perdana Bicara Karakter, yaitu podcast yang dibuat untuk membahas hal-hal penting terkait atau seputar dunia anak, pendidikan, dan tentunya nilai-nilai karakter dan politik Islam. Oke. Perkenalkan, aku Silvan Nurul Valen Adinda, bisa dipanggil Cila. Oke, di sini saya akan menemani kalian di setiap episodenya. Jujur aja, ini podcast pertama kali bikin aku grogi ya guys, jadi mohon dimaklumi, tapi semoga tetap bermanfaat ya teman-teman. Kenapa sih aku mulai podcast ini? Karena aku tuh percaya banget ya guys, kalau mendidik anak itu nggak cuman mendidik calistung gitu ya, tapi mendidik juga hati dan akhlaknya. Dan di zaman yang sekarang ini serba digital, tantangannya kan luar biasa banget ya. Tapi insya Allah kalau kita sama-sama belajar, semua bisa jadi lebih ringan. Oke. Nah, di episode pertama ini aku nggak sendirian guys. Aku ditemani oleh narasumber keren kita. Oke. Boleh perkenalkan dari pertama, Kak Bila? Halo guys, perkenalkan ya, aku Putri Nabila Ramadini. Kalian bisa panggil aku Kak Bila. Di sini aku menjadi narasumber membersamai Kak Cila. Terus Kak Cila gak perlu takut, aku juga jadi narasumber ini pertama kali. Oh iya, kita sama-sama grogi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada Kak Bina, boleh memperkenalkan diri Kak Bina? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nisfi Sabrina, bisa dipanggil Kak Bina. Saya akan menemani Kak Bila bersama Kak Cila juga. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Bina. Oke, Kak, kita di sini mau membahas seputar anak, media sosial, dan politik Islami sejak dini. Kakak siap untuk berbagi ilmu? Siap. Oke. Hari ini kita mau ngebahas yang hype banget ya kakak. Kakak tahu BookTok atau TikTok Shop? Tahu banget ya pasti. Nah, ini lagi tren banget ya guys di dunia digital. Tapi kita di sini kita tarik topiknya ke gimana sih nilai-nilai Islam bisa membentuk karakter politik anak sejak dini. Tenang, ini kita nggak membahas pemilu ya guys, kita lebih ke nilai-nilai dasar yang islami dan bisa bikin anak tumbuh jadi pribadi yang adil dan berani menyuarakan kebenaran. Oke. Masya Allah. Kak Bila, kalau kita ngomongin karakter politik anak, itu maksudnya gimana sih Kak? Nggak kebayang kan anak-anak ngebahas politik gitu. Jadi gini, sebenarnya jangan dibayangin kalau karakter politik anak itu kayak yang ribet-ribet di TV gitu. Jadi nggak mungkin anak itu bermain politik yang ada di TV gitu ya guys ya. Jadi karakter politik anak itu maksudnya nilai-nilai kayak kejujuran, tanggung jawab, adil, dan juga keberanian yang muncul dalam diri anak itu sendiri gitu. Buat bilang kalau misalnya hal ini tuh adalah hal yang benar dan itu adalah hal yang salah gitu. Kemudian sikap-sikap kayak gini tuh bisa muncul dari aktivitas sehari-hari anak gitu loh. Misalnya nih, waktu anak rebutan mainan, kan sering tuh ya anak-anak tuh rebutan mainan ya. Terus dia bisa belajar berbagi ataupun bermusyawarah. Kita bisa bilang tidak perlu berebut, bisa ditanyakan kepada temannya atau nanti ditunggu nanti atau gimana gitu ya, biar mereka bisa bermusyawarah gitu. Nah itu tuh udah termasuk proses pembentukan karakter politik sejak dini gitu guys. Oh gitu, jadi ini soal gimana mengajarkan anak menjadi warga yang baik ya, bukan soal tentang partai ya kayak. Betul, persis banget tuh. Ini jadi kayak lebih ke fondasi Islam dalam diri anak gitu. Dan Islam tuh udah kayak ngajarin hal-hal sesimpel itu tuh sejak dini gitu. Misalnya kayak dikenalkan dengan cerita-cerita nilai-nilai lewat cerita Nabi, mengajarkan adab dari kecil gitu. Bahkan dari cara kita ngobrol sehari-hari sama anak-anak pun itu udah bisa mengajarkan nilai-nilai politik sejak dini. Oke, nah sekarang kita masuk ke dunia digitalnya ya. Kak Bina, sekarang media sosial tuh udah masuk banget kan ke kehidupan kita ya, apalagi ke anak-anak, mulai dari BookTok sampai TikTok Shop. Ini sebenarnya ancaman atau justru bisa dimanfaatkan sih Kak? Sebenarnya dua aplikasi itu bisa kita manfaatkan gimana cara orang tua memberikan kepada anaknya gitu. Tergantung didampingi atau enggaknya. Media sosial itu ibarat pisau yang memotong sayur, bisa juga untuk
memberi luka maupun memberi manfaat gitu. Contoh goktok itu bagus banget sebenarnya kalau diajarkan kepada anak. Kalau kita arahkan anak bisa diajak untuk membaca buku, terus membaca buku kisah Nabi, memberi pengetahuan tentang teladan dan akhlak yang harus diberikan kepada anak, adab yang baik gitu Kak Cila. Terus dan dari TikTok Shop itu sendiri juga sebenarnya bisa banget kita jadiin momen buat edukatif ke anak-anak. Jadi itu tuh seperti kata Kak Bina, bisa tajam, bisa ke atas, bisa ke bawah, itu kayak tergantung kita ngajarin ke anak-anak gitu. Kita bisa ngajarin anak soal qanaah, yaitu hidup sederhana, jadi nggak konsumtif. Jadinya anak itu nggak gampang ikut-ikutan beli karena FOMO gitu. Jadi jangan gampang ikut-ikutan beli ya guys ya. Betul itu Kak Bila. Terus soal kampanye yang sosial juga menarik, tapi ada tentang Palestina yang ada di media sosial kan banyak, sama bullying ya kan. Anak-anak juga bisa belajar empati dan berani gitu untuk membicarakan, memilih kebenaran gitu. Oke. Tapi gini ya Kak, kan banyak orang tua juga yang masih bingung dan bingung harus mulai dari mana gitu. Kayak kadang malah takut salah langkah. Nah, saran dari Kak Bila dan Kak Bina boleh? Sebenarnya kita tuh mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu, karena semua kita ajarkan dari kecil-kecil gitu. Coba misalnya yang pertama kita ikut hadir di dalam dunianya anak-anak. Misalnya kita kalau mereka nonton ya, jangan kita biarkan mereka nonton sendiri, kita ikut bareng nonton sama mereka gitu. Terus tanya, Adi menurut kamu ini tokohnya adil atau enggak gitu, atau kayak menurut kakak kalau kakak jadi dia itu bakal gimana ya gitu. Jadi mereka bisa menunjukkan perspektif mereka sendiri gitu. Nah dari sana kita bisa masukin nilai-nilai Islam secara halus gitu. Dan penting juga Kak, nggak langsung ngejudge gitu loh, ya kan. Kadang anak juga cuma pengen sharing-sharing aja sama orang tuanya kan. Kadang kan anak suka nanya-nanya, ibu ini gimana ya videonya tentang apa gitu. Terus nilai apa yang harus diambil gitu, teladan. Iya gitu, Kak. bener. Kayak kalau misalnya dari sisi seorang guru ya, kan kita juga calon guru ya teman-teman ya, bisa lewat contoh yang konkret gitu, kayak ngajarin anak buat musyawarah. Nah di sekolah tuh kan nanti di kelas bikin kelompok-kelompok kecil gitu, atau giliran waktu piket yang dibagi dengan adil kepada anak-anak gitu. Jadi anak tuh cepat nangkep kalau dapet contoh yang nyata gitu. Jadi kita udah masukin tuh dalam kegiatan sehari-hari mereka gitu. Wah, luar biasa ya. Media sosial tuh berarti nggak harus ditakutin ya kakak ya? Iya. Justru bisa banget jadi sarana pembelajaran karakter asal ada arahannya dan nilai Islam sebagai pegangannya. Betul banget. Jadi anak itu belajar dari lingkungan gitu, bukan cuma dari omongan. Kita juga orang dewasa juga harus konsisten gitu, nunjukin nilai-nilai ke anak gitu. Dan karakter politik itu juga dibentuk dari orang tuanya, tetapi bukan diwariskan ya guys. Butuh proses, butuh keterlibatan dari orang tua dan komunikasi terhadap orang tua, guru maupun lingkungan sekitarnya gitu Kak. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Bila dan Kak Bina. Iya. Untuk sharingnya ini lumayan Menegangkan. Iya, menegangkan ini pertama kali dan ternyata pembahasan kita sangat hangat dan daging semua ya Kak ya? Iya betul Kak. karena penting gitu. Betul. Kayak kita bisa dapat simpulkan media sosial itu bukan musuh tapi peluang ya guys ya. Dengan bimbingan yang tepat dan nilai-nilai Islam yang kuat, anak bisa belajar karakter politik Islami seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli sejak dini. Kuncinya apa? Keterlibatan orang tua, guru, dan lingkungan yang mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan. Betul banget. Terima kasih untuk Kak Bila dan Kak Bina untuk menyempatkan waktu kesini dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga
kepada Kak Cila sudah ngajak kita ya ke sini untuk sharing-sharing Biar bareng. kita dapat kesempatan buat berbagi ilmu gitu ke teman-teman, ke Kak Cila juga buat teman-teman pendengar ya. Semoga episode ini tuh bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk lebih aktif lagi gitu mendampingi anak-anak, murid ataupun keponakan teman-teman untuk bisa hadir dalam tumbuh kembang mereka sehingga karakter mereka itu menjadi lebih kuat, adil dan juga penuh dengan nilai-nilai Islam yang sangat-sangat baik gitu Kak. Oke, kita tutup ya podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah Terima menonton. kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.